wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 tugas penelitian mata kuliah pendidikan lingkungan hidup yang diampu oleh Ibu Anjani Putri MPD, Prodi Manajemen Pendidikan Islam C6 Weekend, Sekolah Tinggi Agama Islam Sangatta Kutai Timur, yang beranggotakan saya sendiri Eva Nurjana, Asri Mahmuda, Novi Raswati, dan Yuti Afidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Anjani Putri Tilawati Pandiangan MPTI selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan lingkungan hidup, kami dari kelompok 9 penelitian pengelolaan limbah dari tugas mata kuliah pendidikan lingkungan hidup akan melakukan penelitian di lokasi pengolahan sampah organik yang dikelola oleh Bapak Andika Yuhantoro. Beliau sebagai Ketua Remaja Kreatif Peduli Lingkungan Sangatta Kutai Timur yang berlokasi di Jalan Poros Kabo belakang transport bus ETKPC Sangatta. Sebagai kata pengantar, sebelum kami melakukan wawancara kepada Bapak Andika Yuhantoro, sampah menjadi salah satu masalah terhadap lingkungan. Pengelolaannya yang tidak tepat menyebabkan penumpukan dan sumber penyakit, dan tentu saja mengganggu pemandangan. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK Indonesia yang dikutip dari tempo.co 9 Maret 2021, jumlah timbunan sampah nasional mencapai 67,8 juta ton pada tahun 2020. Sampah organik maupun non-organik akan terus bertambah jumlahnya seiring pertumbuhan dan perkembangan serta faktor konsumsi masyarakat. Jika tidak diimbangi dengan edukasi pengolahan sampah akan mengakibatkan penumpukan sampah yang semakin banyak. Untuk itu kami di sini bersama Bapak Andika Yuhantoro. Beliau adalah Ketua Remaja Kreatif Peduli Lingkungan Hidup RKPL binaan PTKPC. Beliau juga penerima penghargaan Kalpataru kategori Perintis Lingkungan Kabupaten Kutai Timur tahun 2021. Alhamdulillah kita bertemu dengan orang hebat seperti Bapak Andika Yuhantoro. Assalamualaikum Bapak Andika Yuhantoro. Kami mahasiswa program Studi Manajemen Pendidikan Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Sangatta Kutai Timur semester 6 ingin mewawancarai Bapak terkait tugas kami tentang pengelolaan limbah khususnya yang ada di daerah Sangatta ini. Perkenankanlah kelompok kami yang beranggotakan 4 orang, saya sendiri dan beserta teman-teman untuk bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah pengelolaan limbah. Untuk itu kami ingin mewawancarai, persilakan pada Asri Mahmuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan Pak, saya Asri Mahmuda. Ya, Saya mau tanya Pak, menurut Bapak itu bagaimana kondisi lingkungan Sangatta terkait masalah sampah? ya. Kalau untuk di Sangatta ini dibanding di tahun yang 10 tahun yang lalu sudah tertata. Gitu. Memang ada beberapa titik-titik sampah yang masih membludak, mungkin ya karena kurang sadarnya masyarakat dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah sudah berkurang lah dibanding yang dulu. Bagaimana cara mengelolanya Pak? Baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus ini. Pentingnya pengolahan sampah yang pertama itu dapat mengurangi timbunan sampah yang ada di TPA. Itu yang pertama. Yang kedua,
dengan dikelolanya sampah, insya Allah masyarakat akan semakin peduli, tidak membuang sampah sembarangan, terutama di sungai, kan? Terus tidak membakarnya secara tidak langsung. Dengan membakar sampah ini, terutama sampah-sampah plastik dan sebagainya, itu berpengaruh pada CO2 dan terutama ozon, lapisan ozon di situ. Sudah berapa lama Bapak menangani bidang pengolahan sampah plastik? Kami mulai mengolah sampah itu di tahun 2011, 11 tahun berjalan, gitu. Tapi kami kalau mulai ngurusi sampah itu mulai 2006, 2007 ganti nama RKPL. Cukup lumayan lama kan. Sama-sama. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu saudari Novi Raswati. Kepada saudari Novi Raswati, saya persilakan. Kalau dalam pengolahan sampah organik ini Pak menggunakan mesin atau alat yang secara sederhana atau Nah, baik. Kalau kita skala komunitas, skala besar, kita memakai mesin. Gitu. Ada juga metode-metode untuk skala rumah tangga itu memakai alat sederhana. Itu bisa juga. Yang sekarang kita lagi garap dengan PT KPC dengan program gerak bersemi, gerakan bersih, sehat dan mandiri dan pangan lestari. Gitu. Jadi itu skala rumah tangga di situ. untuk dalam pengolahan sampah-sampah ini ada berapa mesin yang dibutuhkan Pak? Satu mesin untuk penghancur awal, yang kedua untuk penghalus, yang ketiga mesin ayak itu untuk memisahkan yang plastik. Biasanya ada plastik-plastik kecil, bungkus permen dan lain sebagainya. Kita pakai 3 alat. Gitu. Kalau untuk metode pengolahan sampah untuk menjadi kompos ini seperti apa Pak? Pengolahannya ya tadi sampah-sampah organik itu seperti daun, rumput, sayur-sayuran. Nah, itu kita proses, kita giling. Setelah kita giling, kita lakukan fermentasi. Nah, fermentasi awal itu kita campur dengan formula-formula organik yang dinamakan biobakteri, yaitu biodecomposer dan molase. Molase itu tetes tebu. Karena di sini tidak ada tetes tebu atau susah, di tetes tebu itu kita ganti dengan gula merah. Di situ. Jadi proses awal, setelah itu selama 1 minggu atau 7 hari itu terus disiram air sambil dibalik kompos itu. Sambil dibalik, nanti kalau sudah menginjak ke 8 hari sampai hari ke-16 itu terus dibalik aja setiap hari dan stop air di hari ke-7 di situ. Dan nanti akan kita cek suhu, kalau suhu sudah 32 derajat berarti sudah dinyatakan masak. Nah, di masak itulah kita buat penepung. Penghalus, kita giling lagi untuk menghasilkan yang halus, terus baru diayak. Baik, terima kasih kepada saudari Novi Raswati. Untuk selanjutnya pertanyaan akan dilanjutkan oleh saudari Eva Nurjana. Kepada Eva Nurjana kami persilakan. Ada pembuatan pupuk kompos secara alami tanpa ada tambahan bahan yang telah bekerja. Ada seperti di hutan. Di hutan itu atau orang menebang pohon, terus daun-daun dan pohon itu didiamkan, bisa itu menjadi kompos, tapi memerlukan waktu yang lama. Nah, dan itu kualitas nutrisinya, istilahnya nutrisi atau vitaminnya ya sedikit gitu. Apakah fungsi EM4 terhadap proses pembuatan kompos itu Pak? Baik, fungsi E4 itu tadi untuk mempercepat atau mempercepat proses pelapukan mikrobanya tadi, seperti pembakaran dalam proses pengomposan tadi itu agar bisa lebih cepat. Yang pertama, yang kedua menambah nutrisi vitaminnya tadi. Apakah ada perbedaan antara pupuk kandang yang tidak diolah dengan pupuk kompos? Perbedaannya ini kompos dengan pupuk kandang ini memang agak ini. Pupuk kandang apabila tidak diproses dulu itu karena mungkin panas. Umpama contoh baru keluar, langsung kita kasih ke tanaman. Nah itu biasanya masih ada racunnya. Kotoran sapi itu masih ada gas metannya. Makanya di kota-kota yang sudah maju itu ada peternakan sapi yang sudah modern itu biasanya kita dibuat biogas dulu.
kotoran sapinya itu dimasukkan di biogas untuk gas kayak gas Masak LPG itu, untuk Pak, masak ya? itu Bu. Nah nanti sisanya itu diambil sudah bisa menjadi kompos. Apalagi kotoran ayam itu setahu saya itu harus di atas 1 bulan fermentasinya, karena ayam bertemukan itu biasanya kimianya lebih tinggi, itu nggak bisa langsung dipakai gitu. Biasanya langsung mati di tanaman, bukannya subur dia langsung mati. Dan kalau kompos, kalau diolah istilahnya kandungan seperti N-nya, terus kalsium dan nutrisi karbonnya itu lebih banyak dan seimbang dengan kebutuhan tanaman itu gitu, nutrisinya. Itu sih sepengetahuan saya. Kira-kira untuk pemasaran kompos ini kemana saja ya? Baik, pemasaran ya sebenarnya gini, karena kita binaan KPC itu tadi kebutuhan utama adalah untuk reklamasi tambang, karena PT KPC selalu mengutamakan kelestarian lingkungan. Yang kedua, kita punya reseller juga, masyarakat yang tapi kita masih di Sangatta aja. Kira-kira apakah ada komplain dari warga sekitar dengan adanya pengelolaan sampah organik di daerah ini? Alhamdulillah tidak ada komplain dari masyarakat, ya dulu aja komplain, tapi kita sudah terus bereksperimen, terus kita dapat formula itu pernah kita pakai, ternyata masih belum berkurang, kita tambahin lagi formula itu, kita tambahin dosis lagi, tambahan dari bahan lainnya, ternyata memang benar-benar lalat itu di saat awal di fermentasi sampah tadi. Setelah itu tidak ada. Selama 7 hari 7 hari ini ya. cukup. Terima kasih kepada saudari Eva. Untuk pertanyaan terakhir dari saya, Pak. Ya. Selama para karyawan maupun Bapak bekerja di tempat pengolahan sampah organik ini, apakah pernah terjangkit suatu penyakit diakibatkan dari sampah-sampah? Baik, itu? bagus, pertanyaan bagus. Baik, jadi kalau penyakit kronis itu tidak, Bu ya. Cuma kita kena gas metan ya. Gas metan itu biasanya gatal dan itu tidak lama. Tidak lama. Nah, ternyata ya kita tanya-tanya dengan suhu yang sudah berpengalaman, memang orang di sampah kalau belum kena gas metan itu belum afdol katanya. Tapi cuma sekali aja, Bu. Sekali aja gas metan. Hampir semua saya diam waktu itu, apa saya aja gitu. Saya lihat anggota saya, oh iya. Ya, tapi lama-lama enggak. Seminggu sekali kita semua anggota dikasih susu beruang. Sebagai penawarnya. Sebagai penawarnya. Sebenarnya nggak ada masalah sih, Bu, itu. Kalau penyakit kronis sekali nggak ada. Selanjutnya, Pak ya, untuk kepentingan apa dan siapa saja yang bisa memanfaatkan hasil dari pengolahan sampah organik ini? Baik, kalau untuk memanfaatkan kan hasilnya itu semuanya bisa. Seluruh lapisan Seluruh masyarakat. lapisan masyarakat bisa. Baik, untuk pertanyaan terakhir, Bapak, Iya. dengan adanya pengelolaan sampah organik, perubahan perilaku apa yang Bapak harapkan, baik secara individu, kelompok maupun masyarakat, khususnya Sangatta dan umumnya masyarakat Kutai Timur? Baik ya. Pola pikir sampah bermasalah itu buang sudah. Kita manfaatkan sekali, apalagi di tempat kita RKPL ini ada juga program bank sampah. Bank sampah ini. Program sampah ini menabung dengan sampah. Jadi kita punya harapan kepada masyarakat semuanya, mari sama-sama karena tidak bisa pemerintah sendiri pun juga tidak bisa mengatasi sampah ini dengan sendirinya. Pihak swasta seperti KPC, Tispama dan perusahaan-perusahaan lainnya tidak akan pernah bisa tanpa ada kesadaran dari masyarakat sendiri. Tapi insya Allah kalau masyarakat itu sadar, itu tadi kita tanamkan dalam hati bahwa sampah ini bukan masalah, itu insya Allah akan teratasi dan masalah sampah itu tidak ada.
Itu. Terima kasih banyak yang tak terhingga kepada Bapak Andika Yuhantoro yang telah meluangkan waktunya dan memberikan penjelasan mengenai pengelolaan sampah organik. Ada salah kata dari kami, mohon dimaafkan, dan semoga Bapak tetap diberikan kesehatan, Amin. baik keluarga maupun para pekerja yang menangani pengelolaan sampah di sini. Amin. Mudah-mudahan semuanya diberi kesehatan dan keberkahan dari sampah ini. Amin. Semoga apa yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kami khususnya dan masyarakat Puting pada umumnya. Amin. Boleh kami berpantun, Bapak? Boleh. Oke, baik. Bersama-sama Siap, kita siap. bunyikan pantun. Duduk manis di tengah taman, Oke. bau harum bunga melati. Undur pamit kami ucapkan, semoga dapat bertemu Bapak Andika lagi. Amin. Terima kasih. Demikian wawancara kami kelompok 9. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop. Ada 24 jam dari jam segini. Tapi biasanya tidak perlu 24 jam. Besok pagi ataupun sore bisa itu kita balik kompos ini. Kita balik, proses pembalikannya 2 hari sekali atau lebih bagus setiap hari. Kita balik ke sini, ya kan? Setelah itu kita balik lagi ke sini selama 16 hari. Ini proses setelah 16 hari. Proses setelah 16 hari begini nih, Pak. Setelah proses 16 hari ya, intinya di saat posisi sudah menghitam itu dan suhu 32 derajat, di bawah 32 derajat lebih bagus, itu sudah siap panen. Gambaran proses pengolahan sampah organik menjadi kompos berkualitas di CTC Composting Training Center Produksi Remaja Kreatif Peduli Lingkungan RKPL.